warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, semoga kita semua selalu sehat dan juga teman-teman selalu semangat dalam belajar gitu ya. Oke, perkenalkan, nama kakak Lia Awalia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan program studi bimbingan konseling Islam. Teman-teman, apa betul ini kelas 10E? Oke, betul ya. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak apa kegiatan kita hari ini? Gak ada yang tahu? Oke, jadi kegiatan kita hari ini kita akan melakukan pengisian instrumen. Nah, kebetulan di sini kakak yang akan menjadi pemandunya gitu teman-teman. Instrumen yang akan kita gunakan itu ITP. ITP itu singkatan dari Inventory Tugas Perkembangan, yang dimana ITP ini adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu gitu. Tujuannya agar mengetahui gitu tuh udah sejauh mana sih tingkat perkembangan individu gitu, agar guru BK tuh tahu gitu tuh tingkat perkembangan teman-teman semua ini, apakah perkembangannya ini udah bagus atau sebaliknya gitu tuh. Nah, selain itu juga tujuannya itu agar guru BK ini bisa memberikan bantuan kepada teman-teman semua ini sesuai dengan kebutuhan gitu teman-teman. Jadi guru BK nih, misalkan teman-teman kebutuhannya A, tapi guru BK ini ngasihnya itu B gitu, itu kan nggak sesuai banget ya teman-teman. Makanya perlu ada instrumen ITP ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini tingkatan perkembangannya itu ada 7 teman-teman. Ada tingkatan impulsif, ada tingkatan perlindungan diri, terus konformistik, terus juga ada sadar diri, terus ada seksama, ada individualitas, dan juga ada otonomi. Nah, di sini ada 11 aspek yang akan diukur gitu. Ada 11 aspek yang akan diukur untuk siswa SMA dan juga perguruan tinggi. Nah, kalau untuk siswa SD sama SMP itu cuma ada 10 aspek, teman-teman. Nah, aspeknya itu yang pertama itu ada aspek landasan hidup religius, terus ada landasan perilaku etis, ada kematangan emosional, ada kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, peran sosial sebagai pria dan wanita, terus penerimaan diri dan pengembangannya, terus ada kemandirian perilaku ekonomis, terus ada wawasan persiapan karir, ada kematangan hubungan dengan teman sebaya, terus yang terakhir ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, teman-teman. Oke teman-teman, terus juga di ITP ini teman-teman bisa digunakan untuk 4 tingkatan gitu, baik tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, dan juga tingkat perguruan tinggi. Nah, nanti aplikasi yang digunakannya juga atau ATP-nya juga itu berbeda-beda ya teman-teman, tidak sama semuanya gitu. Sebelum kita memulai kegiatannya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu gitu teman-teman, agar kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Oke teman-teman, perlu ditegaskan kembali bahwasanya teman-teman ini tidak perlu takut gitu akan jawaban atau pernyataan yang teman-teman pilih di angket tersebut. Tidak perlu takut untuk mengisi angket tersebut, karena kakak tidak akan menyebarluaskan jawaban teman-teman gitu tuh. Jadi ini sangat dirahasiakan ya teman-teman. Ini sifatnya rahasia karena ini berurusan dengan masalah pribadi teman-teman gitu teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman mengisi angket ini, menjawab angket ini dengan sejujur-jujurnya gitu teman-teman, tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Selain itu juga teman-teman bisa memilih pernyataan ini sesuai dengan kondisi teman-teman yang sedang dialami hari ini gitu teman-teman. Terus juga jangan memilih pernyataannya itu jangan asal-asalan teman-teman. Harus itu ya teman-teman, harus benar-benar fokus, benar-benar sungguh-sungguh gitu teman-teman. Oke? Angket ini akan teman-teman isi melalui Google Form teman-teman. Jadi kebetulan kakak udah
ngasih link Google Formnya ke ketua kelas. Nanti ketua kelas bisa nge-share ke grup kelas gitu terkait link Google Form angket ITP gitu teman-teman. Nanti teman-teman isi di Google Form ya. Terus juga proses pengerjaannya, proses pengisiannya itu kurang lebih selama 45 menit teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita memulai atau mengisi angket tersebut, alangkah baiknya kita rapikan terlebih dahulu tempat duduk. Agar apa teman-teman? Agar teman-teman ini bisa fokus dalam proses pengerjaan gitu, dalam proses pengisian gitu. Yang ada di atas meja itu cukup handphone saja, karena kan kita pengisiannya itu lewat HP gitu ya, lewat Google Form ya. Jadi cukup HP aja yang ada di atas meja. Dan juga teman-teman tolong beri jarak antar teman satu dengan teman lainnya gitu teman-teman. Jaraknya cukup berapa langkah ya, kayak di sini sama di sini gitu teman-teman jaraknya. Pokoknya kasih space, kasih jarak antar teman satu bangku ini gitu teman-teman. Yang ini di ujung meja, ini juga di ujung mejanya lagi gitu teman-teman. Biar teman-teman bisa lebih fokus untuk mengisi angketnya gitu teman-teman. Dan juga teman-teman enggak nyontek jawaban ke teman lainnya. Karena apa? Karena ini kan milihnya sesuai dengan kondisi kita kan kondisi kita sama teman kan beda gitu teman-teman. Sebelum mengisi angketnya, di sini ada yang ingin ke toilet terlebih dahulu. Ada? Nanti kalau ada silahkan keluar ke toilet, silahkan pergi ke toilet. Kakak akan kasih waktu selama 33 menit teman-teman. Nanti biar proses pengisiannya itu fokus teman-teman, nggak keganggu kayak lagi ngisi nih teman-teman tiba-tiba kebelet pipis gitu. Itu kan keganggu ya teman-teman. Silahkan kalau yang ada yang mau ke toilet. Di sini benar-benar nggak ada nih. Oke, nggak ada ya. Oke teman-teman, apakah teman-teman ini semua udah siap untuk mengisi instrumennya? Udah siap? Oke, bagus, sudah siap ya. Jadi kita lanjut ke langkah-langkah pengisiannya ya. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman harus mengisi data diri terlebih dahulu, seperti nama lengkap, absen, kelas, dan juga jangan lupa NIS-nya ya teman-teman. Terus teman-teman pilih pernyataannya itu dengan teliti gitu teman-teman, jangan asal pilih gitu. Terus juga teman-teman bisa milih pernyataan sesuai dengan kondisi saat ini. Jangan asal klik gitu teman-teman. Selain itu di sini nggak ada jawaban benar atau salahnya teman-teman. Yang penting itu sesuai dengan kondisi saat ini gitu teman-teman. Terus diharapkan teman-teman tidak berdiskusi dengan teman lainnya. Karena apa? Karena ini kan menilai mengukur kondisi kita saat ini kan. Nah, sedangkan kondisi antar individu itu kan berbeda-beda gitu, nggak sama gitu. Pernyataan ini tuh wajib diisi ya teman-teman. Tolong jawab dengan sejujur-jujurnya. Terus juga ketika teman-teman sudah selesai mengisi, jangan lupa klik tombol kirim agar jawabannya itu tersimpan. Nah, yang terakhir, kalau teman-teman ada yang masih ditanyakan, masih dibingungkan dan mengalami kesulitan, teman-teman bisa langsung menanyakan ke kakak ya, gitu. Oke teman-teman, di sini semuanya mengerti? Oke, mengerti? Udah siap kan? Oke, siap. Silahkan diisi angketnya teman-teman. Mulai dari sekarang ya. Gimana teman-teman? Apakah sudah selesai mengisi instrumennya? Sudah selesai mengisi angkatnya? Udah? Oke. Karena waktunya juga sudah sudah lewat gitu teman-teman. Kakak ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama teman-teman semua ini untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kakak berharap data yang dikumpulkan atau instrumen yang kita isi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat membantu teman-teman agar proses pembelajarannya itu dapat lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, kakak cukupkan pertemuan hari ini. Kakak sangat berterima kasih banyak kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya dan juga sudah berpartisipasi ikut dengan teratur, dengan tertib dan juga sesuai peraturan gitu pada kegiatan hari ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak
yang bisa kakak jelaskan, yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketika kita sudah menyebarkan angketnya, kita sudah mendapatkan responden dan juga sudah mendapatkan datanya. Kita langsung aja olah data tersebut teman-teman. Yang pertama kita buka Google Formnya terlebih dahulu. Setelahnya kita klik jawaban. Di sini sudah terlihat ada 37 responden teman-teman. Nah, setelah itu kita klik lihat di spreadsheet. Nah, kalau sudah terbuka kayak gini, kita langsung saja download dalam bentuk Excel teman-teman. Caranya itu kita klik file, terus kita klik download dan klik Microsoft Excel. Ini udah selesai teman-teman. Kita langsung klik aja file tersebut. Nah teman-teman, sebelum kita data ini digunakan di ATP, kita harus merapikan formatnya terlebih dahulu teman-teman. Kita harus menyesuaikan dengan format di ATP-nya teman-teman. Gunanya ketika kita memasukkan data ini ke dalam ATP itu beraturan teman-teman, nggak ngacak gitu. Nah kita lihat terlebih dahulu format di ATP-nya. Nah di ATP kan ada nomor, ada kelas, ada NIS, ada nama, jenis kelamin, KAR 1, KAR 2, dan juga ada pilihan ganda gitu tuh ya teman-teman. Nah di Excel juga kita harus samain teman-teman, formatnya harus samain dengan di ATP gitu teman-teman, berurutan ya. Nah ini tuh tanggal pengerjaan ini nggak usah dibuang aja gitu teman-teman. Nah oh ya teman-teman, ini nanti pilihan ganda ini nggak usah dikasih atau nggak usah ada kata pilihan gitu teman-teman, langsung aja ke hurufnya gitu, dan juga hurufnya ini diganti kapital aja teman-teman, biar lebih jelas gitu tuh, biar lebih rapih gitu. Karena kalau misal kita di sini ada kata pilihan, nanti di ATP itu di sini nih keluarnya itu huruf P semua teman-teman, bukan jawabannya gitu tuh. Oke teman-teman, di sini karena saya ada dan sudah memiliki data data Excel yang sudah saya rapihkan gitu. Jadi kita langsung saja ke ini ya, ke cara memasukkan filenya ke dalam ATP gitu teman-teman. Yang pertama tuh ya, kita klik file, terus klik import dari file Excel, terus kita klik klik Smanda. Di sini saya menggunakan data kelas 10E anak SMA 2N Pandeglang. SMA 2 Pandeglang gitu teman-teman. Langsung aja kita klik open. Kita tunggu sebentar ya teman-teman, karena di sini loading gitu tuh. Ada proses untuk membuka file tersebut. Oke teman-teman, di sini datanya sudah kebuka ya. Kita ganti dulu nama sekolahnya itu SMAN 2 Pandeglang. Ini nama sekolah sesuaikan dengan data yang dimiliki oleh teman-teman ya. Terus kelas 10E, kelompoknya ini nggak usah teman-teman. Oke, ini kan sudah ya teman-teman. Nanti kita klik eksekusi, terus klik hitung skor peserta teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalkan ada peringatan gitu tuh, itu berarti di sini ada yang masih belum terisi gitu teman-teman. Nanti kita bisa klik ini nih buat ngeditnya. Nah karena di sini kan gak ada peringatan ya, berarti ini sudah terisi semua. Nah langsung aja kita ke analisis kelompok teman-teman. Nah di sini teman-teman, di kelas 10E ini mendapatkan rata-rata tingkat perkembangan 5.69 yang masih ada pada tingkatan
seksama gitu. Terus juga rata-rata konsistensinya itu 4.70/11. Artinya kelas 10E ini masih belum konsisten teman-teman. Ini diperlukan mengisi angket kembali gitu tuh sampai si kelas 10E ini sampai konsisten gitu ngisinya sungguh-sungguh gitu. Nah, simpangan bakunya di sini ada 0.24, koefisien variansinya itu ada 6.57% teman-teman. Oke teman-teman. Di sini tuh ada diagram batang, di sini ada 11. Ini tuh perwakilan dari aspek di ITP. Di ITP itu terdapat 11 aspek teman-teman. Di sini aspek pertama itu, aspek nomor 1 itu landasan hidup religius. Terus aspek nomor 2 itu landasan perilaku etis. Aspek ketiga itu kematangan emosional. Aspek keempat itu kematangan intelektual. Aspek kelima itu kesadaran tanggung jawab. Aspek keenam itu peran sosial sebagai pria atau wanita. Aspek ketujuh itu penerimaan diri dan pengembangannya. Terus aspek kedelapan ada kemandirian perilaku ekonomis. Aspek ke-9 itu ada wawasan persiapan karir. Aspek ke-10 itu ada kematangan hubungan dengan teman sebaya. Dan juga aspek terakhir itu pernikahan, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Oke teman-teman, jadi diagram hijau ini itu aspeknya gitu teman-teman, yang ada 11 aspek. Nah, kalau garis kuning itu rata-rata tingkat perkembangan aspek gitu yang harus dicapai oleh kelas 10E gitu. Misalkan kalau misalkan kelas 10E ini aspeknya sudah melebihi, sudah di atas garis kuning, itu artinya sudah bagus gitu teman-teman. Nah, sebaliknya kalau misalkan di bawah atau di sini kan garis kuning kan ada skornya itu ada 5.68. Kalau misalkan di bawah skor ini 5.68 itu artinya masih kurang teman-teman. Masih perlu dikembangkan lagi, perlu ditingkatkan kembali gitu teman-teman. Oke, jadi di sini di kelas 10E ini yang masih kurang, yang masih rendah itu ada di aspek nomor 1 yang mendapatkan skor 5.40 atau 5.402. Terus juga aspek landasan perilaku etis mendapatkan skor 5.568. Aspek ketiga yaitu kematangan emosional itu 5.652. Terus juga aspek ketujuh yaitu penerimaan diri dan pengembangannya mendapatkan skor 5.553. Aspek ke-8 mendapatkan skor 5.447. Aspek ke-9 mendapatkan skor 5.545. Dan aspek yang terendah yang terakhir itu mendapatkan yang aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya itu mendapatkan skor 5.591. Nah, selain itu kelas 10E juga memiliki keunggulan atau aspek yang tingginya gitu yang sudah melewati garis kuning ini, yang sudah melewati skor 5.68 gitu teman-teman. Yang pertama itu ada di aspek kematangan intelektual yang mendapatkan skor 6.20 atau 6.205. Terus juga aspek kesadaran tanggung jawab yang mendapatkan skor 5.977. Ada aspek peran sosial sebagai pria atau wanita mendapatkan skor 5.811. Dan yang terakhir di sini ada aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga yang mendapatkan skor 5.818 gitu teman-teman. Berikutnya ada distribusi frekuensi aspek teman-teman. Nah, pada landasan hidup religius itu di sini rata-rata mendapatkan rata-rata 5.40, simpangan baku 0.53 dan koefisiensi variansinya 15.69% gitu. Di sini ada 4 orang yang mendapatkan tingkat perkembangan 6.25 pada landasan hidup religius. Ada 3 orang yang mendapatkan 6.00, 4 orang mendapatkan 5.75, 7 orang mendapatkan 5.50, 4 orang mendapatkan 5.25, 5 orang mendapatkan tingkat perkembangannya itu 5.00, 3 orang mendapatkan skor 4.75, dan yang terakhir ada 3 orang lagi mendapatkan skor 4.50. Oke teman-teman, jadi itu cara
menghitung distribusi frekuensi aspek ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan cara itu, dan ini yang aspek ke bawah juga sampai 11 nih, aspek ke-7 sampai 11 itu juga sama caranya kayak gitu teman-teman. Nanti ini distribusi frekuensi aspek ini bisa digunakan untuk memberikan program gitu di 8 butir terendah gitu atau tertinggi. Dari aspek 8 butir terendah ini misalkan di aspek mana gitu tuh. Terus juga dilihat dari sini teman-teman, ada berapa misalkan aspek peran sosial sebagai pria atau wanita. Di sini tuh misalkan yang terendahnya itu butir 5 atau butir berapa gitu. Nanti kita lihat, hitung dari sini teman-teman, berapa orang yang mengalaminya gitu tuh gitu. Misal kita lihat dari di sini kan rata-ratanya 5.81 ya. Berarti di bawah 5.81 itu berarti mengalami aspek tersebut gitu tuh. Dihitungnya berarti dari sini nih, 2, 6, 5, 3, 1. Ini orang yang mengalaminya gitu tuh. Ada sebanyak berapa orang ini yang mengalami. Nah, berikutnya itu distribusi frekuensi konsistensi teman-teman. Distribusi frekuensi konsistensi ini tuh untuk mengetahui seberapa konsisten kelas 10E ini gitu. Kan di ITP kan ada pernyataan yang sama gitu tuh. Itu untuk menguji konsistensinya gitu, apakah konsisten atau tidak. Jika misalkan tidak konsisten, itu diperlukan untuk melakukan isi angket kembali gitu, agar menjawabnya itu serius gitu, sungguh-sungguh teman-teman. Di sini ada satu orang yang mendapatkan nilai konsistensinya itu 10.00 gitu. Ini sangat konsisten ya teman-teman, ini udah bagus, udah konsisten. Terus di sini ada 2 orang yang mendapatkan skor 9.00, ini juga udah termasuk konsisten. Di sini ada 2 orang dapatkan skor 8.00. Di sini ada berapa orang ini? 6. Di sini ada 26 orang yang mendapatkan skor di bawah 8.00, yang artinya masih belum konsisten gitu teman-teman. Apalagi yang ini nih, yang 3 orang ini baru dapat skor 1.00, belum konsisten banget ini. Nah, di sini ada 8 butir tertinggi teman-teman. Di sini 8 butir tertingginya itu ada pada aspek 11, yaitu persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, dengan butir 6 gitu teman-teman. Tingkat perkembangannya itu atau skornya itu 5.64. Nah, ini butir 6 kan, coba kita lihat ya, butir 6 itu apa? Butir 6, 11, butir 6. Ini, saya pikir perlu berhati-hati dalam menentukan jodoh atau pasangan hidup. Nah, berarti kelas 10E ini udah paham gitu, bahwa kalau mau mencari jodoh gitu tuh, mencari pasangan itu harus hati-hati gitu tuh. Terus nanti 4 pernyataan ini bisa dijadikan materi di RPL atau di action plan gitu teman-teman. Di sini yang kedua ada kesadaran tanggung jawab pada butir 1 mendapatkan tingkat perkembangan 5.15. Kematangan emosional butir 5 mendapatkan tingkat perkembangan 5.00. Kematangan intelektual butir 6 mendapatkan tingkat perkembangan 4.94. Kematangan intelektual lagi pada butir 3 mendapatkan tingkat perkembangan 4.91. Kematangan intelektual lagi pada butir 1 mendapatkan tingkat perkembangan 4.91 lagi. Dan juga kematangan emosional pada butir 1 serta kemandirian perilaku ekonomis pada butir 4 mendapatkan skor atau tingkat perkembangan 4.91 teman-teman. Ini yang 8 butir tertingginya ya teman-teman. Di sini ada 8 butir terendah. 8 butir terendah di sini ada pada aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga lagi teman-teman. Tepatnya itu pada butir 3 dengan mendapatkan tingkat perkembangannya itu 3.42. Coba kita lihat aspek 11 butir 3 ini apa. Saya ingin mengetahui makna dan tujuan pernikahan. Artinya kelas 10E ini masih belum memahami makna dan tujuan dari pernikahan gitu teman-teman. Terus di sini ada landasan hidup religius. Butir 1 mendapatkan tingkat
perkembangan 348. Landasan hidup religius lagi, butir 3 mendapatkan tingkat perkembangan 382. Kesadaran tanggung jawab butir 5 mendapatkan skor 385. Aspek kematangan emosional, butir 3 mendapatkan skor 391. Penerimaan diri dan pengembangannya butir 1, penerimaan diri dan pengembangannya lagi butir 3, serta kemandirian perilaku ekonomis butir 6 di sini mendapatkan skor 3.94. Nah, ini 8 butir terendah ini nanti bisa dijadikan acuan atau acuan untuk memberikan bantuan gitu teman-teman, untuk memberikan layanan gitu. Ini bisa dari 8 butir terendah. Nanti kita ambil juga dari 8 butir tertingginya gitu teman-teman. Tapi dipilih 2 aspek aja berdasarkan aspek yang paling banyak dialami oleh siswanya gitu tuh. 8 butir terendah juga sama teman-teman. Nah, di sini ada landasan hidup religius butir 1 ini apa? Ini sebagai contoh ya teman-teman. Landasan hidup religius butir 1. Di sini ini tuh terserah ya teman-teman. Nanti teman-teman mau ngambil dari 4 pernyataan ini, terserah teman-teman mau ngambil yang mana gitu tuh untuk dijadikan materi di RPL atau pemberian layanan gitu tuh. Di sini ada saya bersyukur kepada Tuhan bila memperoleh nikmat atau kesenangan, yang artinya kelas 10E ini masih belum bersyukur kepada Tuhan ketika mendapatkan nikmat atau kesenangan gitu teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya setelah kita sudah interpretasi hasil, nanti kita beralih ke action plan atau rencana kegiatan bimbingan dan konseling untuk SMAN 2 Pandeglang. Nah, di sini di tujuan layanan ini itu yang ada pada butir yang sudah saya contohin atau jelasin tadi teman-teman. Yang pertama, bidang pribadi. Tujuan layanannya itu agar peserta didik dapat menerima dengan senang hati keadaan fisik dirinya. Ini tuh aspek penerimaan diri dan pengembangannya teman-teman, ada 18 orang. Makanya di sini saya mengasih strategi layanannya itu penguasaan konten kelas 10E dengan materi pengenalan dan penerimaan diri dengan bersyukur apa adanya. Saya di sini menggunakan metode diskusi dengan media Infocus, PPT dan juga laptop. Evaluasinya itu siswa dapat menunjukkan sikap menerima kondisi fisik tanpa membandingkan dengan orang lain. Oke, berikutnya masih dengan aspek yang sama dan juga terdapat 18 orang. Bidang layanannya sama, pribadi. Tujuannya itu agar peserta didik bangga terhadap bentuk fisik dirinya sendiri. Ini tuh berdasarkan 8 butir terendah itu teman-teman, yang artinya kelas 10E ini masih belum bangga gitu terhadap bentuk fisik dirinya sendiri. Makanya tujuannya kayak gini. Di sini strategi layanannya penguasaan konten kelas 10E. Materinya itu menerima dan mencintai diri tanpa batas. Saya di sini menggunakan metode latihan tindakan dengan media PPT, poster dan juga worksheet reflektif. Evaluasinya itu siswa mampu menunjukkan sikap percaya diri terhadap bentuk fisiknya. Terus berikutnya di sini masih pribadi. Di sini tuh aspek pernikahan. Ada 17 orang gitu yang mengalami. Tujuannya itu agar peserta didik mengetahui makna dan tujuan dari pernikahan. Strategi layanannya informasi dengan materi pemahaman makna dan tujuan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Saya di sini menggunakan metode diskusi dengan medianya itu menghadirkan narasumber fikih keluarga dan evaluasinya itu siswa mampu memahami makna dan tujuan dari pernikahan. Terus berikutnya itu masih pada bidang pribadi dengan tujuan agar peserta didik selalu bersyukur ketika memperoleh nikmat dan kesenangan. Ini tuh ada pada aspek landasan hidup religius teman-teman, yang ada 15 orang yang mengalami. Di sini saya menggunakan strategi layanannya itu informasi dengan materi pentingnya bersyukur atas nikmat dan kesenangan dengan menggunakan metode diskusi dan journaling. Medianya itu papan informasi, PPT, Infocus, video edukasi, kertas, dan pulpen. Evaluasinya itu siswa dapat menunjukkan sikap bersyukur saat memperoleh nikmat dan kesenangan. Nah, di sini ada bidang pribadi yang terakhir, yaitu masih di aspek yang sama, yaitu religius. Dan juga jumlah orang yang mengalaminya itu sama, masih 15 orang. Di sini ada tujuannya agar peserta didik merasa berdosa ketika melanggar larangan Tuhan.
Strategi layanannya itu informasi. Kelas 10E dengan materinya itu menjauhi larangan Tuhan demi ketentraman jiwa. Metodenya itu refleksi diri dan medianya itu PPT dan alat tulis. Evaluasinya itu siswa mampu menunjukkan sikap menyesal dan ingin memperbaiki diri. Oh ya teman-teman, ada kesalahan tadi, bukan aspek pribadi yang terakhir ya, tapi masih ada 2 lagi. Di sini ada tujuan agar peserta didik mampu memilih tindakan yang baik atau positif ketika menghadapi kekecewaan. Di sini saya menggunakan strategi layanan bimbingan kelompok dengan materinya itu bertindak dan berpikir positif saat kecewa. Di sini saya menggunakan metode role playing dan menggunakan media naskah. Evaluasinya itu siswa mampu mengelola perasaan kecewa secara bijak dan positif. Nah, yang terakhir bidang pribadinya itu di sini saya aspek ketiga yaitu kematangan emosional. Di sini tuh berdasarkan 8 butir tertinggi teman-teman, dan juga orang yang mengalaminya itu ada sebanyak 21 siswa gitu. Tujuannya itu agar peserta didik mampu menguatkan diri bila terkena musibah. Saya menggunakan strategi layanannya itu informasi dengan materi, keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi musibah, dan saya menggunakan metode diskusi dan medianya itu video inspiratif, dan evaluasinya itu siswa dapat bersikap tegar saat mengalami musibah. Berikutnya teman-teman ada bidang sosial. Berikutnya itu ada bidang sosial teman-teman. Tujuannya itu agar peserta didik senantiasa memelihara persahabatan dengan teman. Tujuannya itu agar peserta didik senantiasa memelihara persahabatan dengan teman. Di sini saya menggunakan strategi layanan bimbingan kelompok dengan materi menjalin dan menjaga persahabatan yang sehat, dan juga metodenya itu sosiodrama dengan medianya itu naskah. Evaluasinya siswa mampu memelihara persahabatan dengan positif. Berikutnya lagi ada agar peserta didik mampu menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat dirinya. Dengan strategi layanannya itu informasi. Di sini itu pada aspek 8 butir tertinggi, yang orang yang mengalaminya itu ada 20. Materinya itu membentuk sikap saling menghargai, metodenya itu diskusi kelompok, medianya itu infografis dan PPT. Evaluasinya itu siswa dapat memelihara sikap saling menghargai. Ini membentuk sikap saling menghargai dengan teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada bidang karir teman-teman. Tujuannya itu agar peserta didik mampu meyakini bahwa setiap orang dapat hidup dengan mandiri asal mau bekerja keras. Di sini saya menggunakan strategi penguasaan konten. Materinya itu mandiri melalui kerja keras, dan juga metodenya itu diskusi dengan media PPT dan infokus. Tujuannya itu siswa memahami bahwa hidup mandiri bisa hidup mandiri asal mau bekerja keras gitu teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya membuat RPL-nya itu 3. Kan di sini ada 10 itu ya permasalahan gitu teman-teman. Tapi saya di sini membuatnya 3 aja. Yang pertama itu RPL bimbingan klasikal dengan strategi layanannya itu layanan informasi, bidang layanannya pribadi. Topik layanannya itu pentingnya bersyukur atas nikmat dan kesenangan. Fungsi layanannya itu pemahaman dan pengembangan. Tujuan umumnya itu agar peserta didik selalu bersyukur ketika memperoleh nikmat dan kesenangan. Tujuan khususnya itu peserta didik dapat menunjukkan sikap bersyukur melalui ucapan, tindakan, dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga peserta didik dapat menumbuhkan kesadaran bahwa setiap nikmat merupakan karunia dari Tuhan yang patut disyukuri. Dan yang terakhir itu peserta didik dapat membiasakan diri untuk berbagi dan berbuat kebaikan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diterima. Sasaran layanan di sini saya menggunakan siswa kelas 10E SMAN 2 Pandeglang. Materi layanannya itu ada pengertian syukur, bentuk-bentuk syukur, contoh perilaku syukur di kehidupan sehari-hari, manfaat bersyukur, dampak dari tidak bersyukur. Waktunya itu saya 2 kali pertemuan dengan 45 menit gitu. Sumbernya itu saya buku dan jurnal penelitian dengan metode diskusi dan journaling. Medianya atau alatnya itu papan informasi, PPT, video edukasi, infokus, kertas, dan pulpen.
Oh ya teman-teman, ini tuh membuat RPL itu harus dari action plan itu teman-teman, referensinya dari action plan. Ketika kita sudah membuat action plan, maka kita membuat RPL gitu teman-teman. Nah, pelaksanaannya itu yang pertama kan tahap awal atau pendahuluan. Di sini konselor itu membuka kegiatan dengan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama agar kegiatan berjalan dengan lancar. Konselor menanyakan kabar peserta didik. Konselor juga memberikan apresiasi dengan menanyakan pertanyaan pemantik kayak apakah kalian selalu mengingat untuk bersyukur ketika memperoleh nikmat gitu. Terus konselor menjelaskan secara singkat tentang materi dan tujuan diadakannya kegiatan. Dan yang terakhir itu konselor memberi penjelasan singkat bahwa mereka akan melakukan journaling tentang ini teman-teman, tentang yang berkaitan dengan rasa syukur. Terus berikutnya ada tahap inti. Pertama, konselor itu memberikan atau memaparkan materi yang sudah disiapkan dengan ramah, ceria, dan menguasai materi tersebut. Terus berikutnya, setelah penyampaian materi selesai, konselor itu menayangkan video edukasi tentang bersyukur. Konselor juga menanyakan tanggapan peserta didik gitu terkait video tersebut. Nah, konselor memberikan arahan kepada peserta didik untuk membuat kelompok diskusi yang dimana setiap kelompok mendiskusikan topik yang berkaitan tentang bersyukur. Ketika mendapatkan kesenangan, hasil diskusi itu ditulis di kertas lalu ditempel di papan informasi gitu. Nah teman-teman, setelah sesi diskusi selesai itu para peserta didik itu kembali ke tempat didik semula dan konselor itu memberikan arahan serta penjelasan bahwa akan dilakukan journaling yang dimana setiap siswa itu menulis refleksi pribadi di kertas dengan panduan kayak hal apa yang saya syukuri hari ini, terus juga bagaimana saya menunjukkan rasa syukur itu dan apa yang akan saya lakukan agar lebih bersyukur gitu, agar lebih sering bersyukur. Nah konselor itu memotivasi peserta didik untuk menuliskan secara jujur. Konselor mengadakan sesi sharing singkat di mana konselor itu menyuruh beberapa siswa untuk membacakan isi jurnalnya dengan sukarela. Dan yang terakhir itu pada tahap ini konselor memberikan penguatan dan pujian atas kejujuran dan kesadaran para peserta didik. Nah, pada tahap penutup konselor dan peserta didik membuat simpulan bersama tentang rasa bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Konselor memberikan pesan penguatan atau motivasi untuk peserta didik. Konselor mendorong siswa untuk menulis jurnal syukur di rumah setiap hari selama 1 minggu. Konselor memberikan informasi bahwa akan ada pertemuan di minggu berikutnya. Konselor juga mengucapkan terima kasih kepada peserta didik atas partisipasinya. Konselor mengarahkan peserta didik untuk bersama-sama menutup kegiatan dengan doa agar senantiasa menjadi pribadi yang pandai bersyukur gitu teman-teman. Oke teman-teman. Yang terakhir itu ada evaluasi. Di sini evaluasi itu ada 2 teman-teman, yaitu evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Evaluasi proses itu kayak contohnya tuh melakukan refleksi hasil gitu. Setiap peserta didik itu menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. Terus konselornya itu mengamati sikap atau antusias peserta didik selama kegiatan berlangsung gitu. Konselornya juga mengamati kemampuan peserta didik gitu dalam bekerja sama dan menghargai pendapat teman selama diskusi. Dan yang terakhir itu konselornya menilai ketepatan waktu dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana layanan. Terus evaluasi hasil. Nah, evaluasi itu setelah mengikuti kegiatan ini klasikal gitu teman-teman. Yang pertama itu suasana pertemuan gitu, menyenangkan, kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Terus topik yang dibahasnya itu penting, kurang penting atau tidak penting. Terus kegiatan yang diikutinya itu menarik, kurang menarik atau tidak menarik. Dan yang terakhir itu cara konselor menyampaikannya mudah dipahami, sulit dipahami atau setara. Di sini saya membuat RPL-nya 3 teman-teman, ada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan juga bimbingan klasikal lagi. Tadi kan bimbingan klasikalnya itu strategi layanannya informasi. Nah, kalau yang satunya itu bimbingan klasikal, strategi layanannya itu penguasaan konten teman-teman. Nah, ini tuh bimbingan kelompok. Berikutnya setelah kita sudah membuat action plan, sudah membuat RPL juga, nanti kita bikin program semesteran teman-teman, program semesteran BK di SMAN 2 Pandeglang gitu teman-teman. Nah, di sini pada tahap persiapan gitu. Pertama kan pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor. Tujuannya itu tercapainya efektivitas layanan BK kepada peserta didik.
Terus asesmen kebutuhan itu tujuannya itu terungkapnya permasalahan atau kebutuhan yang dialami peserta didik. Terus juga menyusun program bimbingan dan konseling. Tujuannya itu layanan bimbingan konseling lebih terarah, sistematis dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terus konsultasi program bimbingan dan konseling, tujuannya itu memperoleh masukan persetujuan serta dukungan dari kepala sekolah dan komite sekolah, pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan sarana yang menunjang keberhasilan BK gitu. Nah, waktunya itu nomor 1 sampai 2, nomor 1, 2, 4, 5 itu Juli, sedangkan 3 itu Agustus. Terus di sini ini berdasarkan action plan teman-teman. Di sini kan saya bimbingan klasikalnya itu ada pengenalan dan penerimaan diri dengan bersyukur apa adanya. Ini bidang pribadi, terus menerima dan mencintai diri tanpa batas bidang pribadi, fungsinya pemahaman dan pengentasan, dan juga tujuannya itu agar peserta didik dapat menerima dengan senang hati keadaan fisik dirinya sendiri, kelas 10E, dan ini terjadi pada waktunya itu Oktober gitu. Terus menerima dan mencintai diri tanpa batas itu bidang pribadi, fungsinya pengentasan agar peserta didik bangga terhadap bentuk fisik dirinya sendiri, kelas 10E pada bulan November gitu. Bimbingan klasikalnya pada bulan November. Di sini ada pemahaman makna dan tujuan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Sama aja masih bidang pribadi, fungsinya pemahaman. Tujuannya itu agar peserta didik mengetahui makna dan tujuan dari pernikahan, kelas 10E pada bulan November sampai Desember, teman-teman. Di sini masih bimbingan klasikal, yaitu pentingnya bersyukur atas nikmat dan kesenangan, bidang pribadi, fungsinya pemahaman dengan tujuan agar peserta didik selalu bersyukur ketika memperoleh nikmat dan kesenangan, kelas 10E pada bulan Januari. Ini menjauhi larangan Tuhan demi ketentraman jiwa, masih pribadi, fungsinya pengentasan, tujuannya itu agar peserta didik merasa berdosa ketika melanggar larangan Tuhan, kelas 10E, waktunya itu Januari sampai Februari. Terus di sini ada membentuk sikap saling menghargai dengan teman, bidang sosial, fungsinya itu pengembangan, tujuannya itu agar peserta didik mampu menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat dirinya pada pelaksanaannya itu bulan Februari. Terus berikutnya kegiatan keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi musibah, bidang pribadi, fungsi pemeliharaan dengan tujuan agar peserta didik mampu menguatkan diri bila terkena musibah, waktunya itu Februari sampai Maret. Terus ada kegiatan mandiri melalui kerja keras, ini bidangnya itu karir dengan fungsi pemahaman, tujuannya itu agar peserta didik mampu meyakini bahwa setiap orang dapat hidup dengan mandiri asal mau bekerja keras pada bulan Maret gitu, teman-teman. Terus selain bimbingan klasikal, saya juga di action plan-nya itu ada bimbingan kelompok, teman-teman, tapi ada 2 doang. Jenis kegiatannya itu bertindak dan berpikir positif saat kecewa, bidang pribadi. Terus fungsinya pemahaman dengan tujuan agar peserta didik mampu memilih tindakan yang baik atau positif ketika menghadapi kekecewaan, pada bulan April gitu pelaksanaannya. Nah, yang terakhir ini jenis kegiatannya itu menjalin dan menjaga persahabatan yang sehat, bidang sosial dengan fungsi pemahaman, tujuannya itu agar peserta didik senantiasa memelihara persahabatan dengan teman pada bulan Mei gitu. Ini tuh berdasarkan action plan ya, teman-teman. Berdasarkan action plan, di sini juga ada dukungan sistem, seperti melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen gitu. Kayak konselor itu memperoleh data yang akurat tentang kebutuhan, potensi, dan permasalahan peserta didik, serta dapat menindaklanjutinya melalui perencanaan dan pelaksanaan layanan yang tepat sasaran dan efektif. Terus kayak kunjungan rumah, kayak menyusun dan melaporkan program bimbingan konseling, membuat evaluasi. Tujuannya tuh ini, teman-teman.
Terus ada melaksanakan administrasi dan mekanisme bimbingan dan konseling yang tujuannya itu bukti fisik pelaksanaan bimbingan dan konseling. Terus di sini juga ada kegiatan tambahan dan pengembangan profesi untuk konselornya gitu. Kegiatan tambahan guru bimbingan dan konseling atau konselor atau pengembangan keprofesian konselor gitu. Kayak gini nih teman-teman. Seperti kayak mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi konselor dan pengembangan diri konselor atau profesi. Terus yang terakhir itu ada program tahunan teman-teman. Nah, pada tahap persiapan itu kan harus melakukan asesmen kebutuhan dulu ya. Di sini tuh saya melakukan asesmennya itu pada bulan Juli minggu ketiga. Terus setelahnya kan mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah ya. Saya pada bulan Juli minggu keempat. Terus juga menetapkan dasar perencanaan layanan gitu. Kebetulan saya itu pada bulan Agustus minggu 1 dan minggu kedua. Terus pada tahap pelaksanaan nih teman-teman. Nah, kan ada layanan dasar, layanan responsif dan sebagainya. Kebetulan saya tuh hanya ada layanan dasar doang teman-teman, yaitu bimbingan klasikal dan juga bimbingan kelompok. Bimbingan klasikal ini saya melaksanakan pada bulan Oktober minggu kedua dan minggu ketiga, bulan November minggu ke-1 dan minggu kedua, bulan November minggu keempat, bulan Desember minggu ke-1. Di sini kan nggak dilaksanakan ya karena kan ada UAS gitu. Terus juga pembagian rapot dan juga libur semester. Nah, dimulai lagi nih pada bulan Juni sampai Maret gitu, dari minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, kalau bulan Maret itu dari minggu pertama, terus minggu ketiga sampai minggu keempat gitu. Keduanya enggak teman-teman. Terus bimbingan kelompok itu saya melaksanakan pada bulan ini April minggu ketiga, minggu keempat, dan juga bulan Mei minggu kedua dan juga minggu ketiga. Oke, berikutnya ini tuh diisi sesuai yang sudah kita laksanakan gitu teman-teman. Apa yang sudah kita laksanakan maka di checklist gitu teman-teman. Nah, berikutnya itu ini karena saya kan nggak ada konsultasi atau konseling individual, konseling kelompok nggak ada, jadi nggak di checklist gitu teman-teman. Nah, dukungan sistem teman-teman. Dukungan sistem ada pengembangan jejaring. Oke teman-teman, ada pengembangan jejaring pada dukungan sistem. Di sini saya melaksanakannya itu pada bulan Agustus minggu keempat, terus September minggu ke-1, terus juga Oktober minggu ke-1 sampai ke-4, terus November minggu ketiga, terus juga di sini Januari minggu ke-4, Februari minggu ketiga, Maret minggu kedua, April minggu ke-1, dan Mei minggu ke-3 teman-teman. Berikutnya itu ada kegiatan manajemen teman-teman. Di sini tuh hampir di checklist semua ya teman-teman. Kayak ada beberapa yang enggak, kayak ini tuh bulan Agustus minggu 3 sama 4, terus juga bulan September minggu ke-1 dan sebagainya tuh. Di sini ada Juli minggu kedua teman-teman. Terus juga berikutnya ada pengembangan staf teman-teman. Ini dilaksanakan pada bulan Juni minggu ketiga dan keempat. Terus berikutnya ada kolaborasi yang dilaksanakan pada bulan Mei minggu ke-1 dan ke-4 gitu teman-teman. Terus di sini ada pengembangan profesi konselor. Dilaksanakan pada bulan Juni minggu kedua dan September minggu kedua teman-teman. Terus berikutnya ada penelitian dan pengembangan dilaksanakan pada bulan Juni minggu ketiga. Terus ada evaluasi proses, di sini dilaksanakan pada bulan Oktober minggu kedua dan ketiga. Terus bulan Novembernya minggu ke-1 dan kedua sama keempat. Terus juga bulan Desember minggu ke-1. Terus di sini bulan Juni minggu ke-1 dan kedua dan keempat. Januari. Terus ada bulan Februari minggu ke-1, 3 dan 4, dan yang terakhir itu Maret minggu 2 dan 3. Terus berikutnya ada evaluasi hasil
yang dilaksanakan pada bulan Oktober minggu ketiga, terus November minggu kedua, terus Desember minggu ke-1, Januari minggu kedua, Februari minggu ke-1 dan keempat, terus Maret minggu ketiga teman-teman. Terus juga ada April minggu keempat, dan di sini yang terakhir ada Mei minggu ketiga. Terus pembuatan laporan ini saya dilaksanakan pada bulan ini, Juni minggu ke-1 dan juga Juli minggu pertama gitu.